Natal udah selesai, tapi polemik tentang hari raya kelahiran Yesus Kristus yang diperingati oleh umat Kristen setiap tanggal 25 Desember menjadi polemik di kalangan pendeta. Kedua pendeta ini mulai silang pendapat terkait dengan perayaan hari Natal 25 Desember. Pendeta Gilbert Lumondong menyinggung khotbah pendeta Ezra Soru yang mengatakan bahwa perayaan hari raya Natal, perayaan tanggal 25 Desember itu adalah perayaan hari orang kafir. Benar atau tidak kita akan cek bersama-sama di dalam video berikut ini. Di mana pendeta Gilbert Lumondong tidak setuju bahwa tanggal 25 Desember itu adalah perayaan hari orang kafir. Kemudian pendeta Gilbert Lumondong memberikan dalil-dalil di dalam kitab suci Alkitab bahwa Natal itu bukan untuk memperingati perayaan hari orang kafir, tetapi itu memperingati tentang hari kelahiran juru selamat di dalam ayat-ayat yang dikutip oleh pendeta Ezra Soru. Nanti kita akan lihat bersama-sama teman-teman. Inilah merupakan tanggapan langsung dari pendeta Ezra Soru. Apakah benar dia menentang perayaan hari Natal setiap tanggal 25 Desember yang dirayakan oleh umat Kristen? Langsung aja kita simak video berikut ini. Menolak untuk merayakan Natal. Beberapa gereja termasuk di Kupang sekarang, mereka tetap menolak merayakan Natal karena berpikir bahwa dengan merayakan Natal tanggal 25 Desember sama dengan orang Kristen kembali kepada kekafiran. Shalom semua, puji Tuhan. Saudara terkasihi, ada orang yang teks saya di sebuah video, Bapak Pendeta Ezra Alfred Soru. Sebelumnya kami mohon maaf ya Bapak, rasa-rasanya ucapan Anda ini seperti ucapan Zuma KW kemarin ya. Untuk yang teks saya sudah jelaskan bahwa Natal itu bukan hanya sebagai adat istiadat Kristiani, tapi kita telah tahu manfaat dari Natal sangat luar biasa. Jika Bapak tidak ingin merayakan Natal, silahkan. Dalam Alkitab terdapat beberapa ayat yang menekankan kegembiraan dan sukacita yang dapat dihubungkan dengan semangat perayaan, termasuk Natal. Berikut adalah beberapa ayat yang merayakan sukacita dalam Alkitab. Lukas pasal 2 ayat 10-11. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, sebab lihatlah, aku memberitakan kepadamu suatu kabar besar yang akan menjadi kesukaan bagi segenap bangsa, bahwa hari ini bagi kamu telah lahir di kota Daud seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan." Yesaya pasal 9 ayat 6, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Juga di pasal Filipi pasal 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, lagi katakanlah bersukacitalah. Kenapa kita harus merayakan Natal? Mazmur pasal 951 ayat 3. Marilah kita bersorak-sorai kepada Tuhan. Marilah kita berseru-sorai kepada batu keselamatan kita. Marilah kita mendekat kepadanya dengan ucapan syukur. Marilah kita bersorak-sorai kepadanya dengan nyanyian pujian. Sebab Tuhan itu Allah besar dan Raja yang besar di atas segala Allah. Haleluya. Tuhan bersama orang-orang percaya. Amin. Jadi saya luruskan ya Bapak Pendeta Ezra Alfred Soru yang terkasih Tuhan, semoga keyakinan kepada Sang Juru Selamat makin kuat. Amin. Natal itu bukan hanya sebuah tradisi. Natal memiliki makna yang sangat luar biasa, sebuah keajaiban, keselamatan, dan pengampunan dari Yesus. Maka kita harus bersukacita. Dulu orang pagan memang merayakan tradisi itu tepat di tanggal 25, tapi itu bukan sukacita kepada Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara terkasihi, kita jangan terkecoh oleh omongan-omongan yang belum tentu itu benar. Terkadang manusia itu terbawa oleh arus kehidupan yang mungkin bisa jadi itu dapat membutakan mata hati kita, membuat iman kita lemah. Saudara terkasihi, tetaplah dalam iman Kristus yang akan selalu menjaga kita dari arus kehidupan yang bermacam-macam dan terkadang membuat iman kita lemah. Marilah kita bersukacita dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Menolak untuk merayakan Natal. Nah, saya ingin membuat tanggapan ini. Pertama-tama adalah bahwa kalau saya hanya tanggapi potongan kecil itu saja yang dilepaskan dari konteks, sebenarnya saya menyinggung bahwa ada gereja-gereja tertentu di Kupang yang tidak merayakan Natal dengan alasan bahwa hari raya Natal itu adalah hari raya kafir.
Nah, apakah dengan menyatakan ada gereja di Kupang yang tidak merayakan Natal dengan alasan semacam itu menunjukkan bahwa saya sendiri tidak merayakan Natal? Nah, itulah tanggapannya salah di situ. Kenapa? Karena saya adalah orang yang bukan hanya merayakan Natal, tapi juga menentang mereka yang menolak merayakan Natal. Nah, saya lihat ada beberapa komentar mengatakan, di mana gereja di Kupang yang tidak merayakan Natal? Ya, kalau begitu kamu bermain kurang jauh. Jelas ada saksi Yehova di Kupang yang tidak merayakan Natal. Lalu Advent sendiri itu tidak merayakan Natal. Nah, saudara coba sehari di Facebook lihat itu komentar-komentar dari orang yang namanya Mala Raturi itu. Dia seorang Advent yang anti Natal. Ya, jadi waktu saya membahas dalam khotbah itu, saya dalam rangka membantah orang-orang yang menolak merayakan Natal karena dianggap itu adalah hari raya kafir. Jadi saya setuju ada Natal, saya sendiri merayakan Natal, menentang mereka yang menolak merayakan Natal dengan alasan semacam itu. Teman-teman, silahkan aja memberikan komentar kalian. Apakah setuju dengan perayaan tanggal 25 Desember yang memperingati tentang hari kelahiran Yesus Kristus atau hari raya orang kafir? Silahkan. Tetapi Pak Pendeta Esra Sorus sudah mengklarifikasi bahwa khotbahnya itu, pernyataannya itu bukan tentang dirinya sendiri, tetapi ia menentang orang-orang atau gereja-gereja tertentu yang memang tidak merayakan hari raya Natal. Karena hari raya Natal menurut mereka adalah itu perayaan hari orang kafir. Menurut saya ya sah-sah saja. Itu sudah final dan bahkan kedua-duanya sudah memberikan pendapat yang baik. Tetapi inilah merupakan perbedaan pendapat. Tetapi pada intinya kemudian Pendeta Esra Sorus juga mengatakan bahwa Pendeta Gilbert Tulumundung adalah sahabatnya sendiri. Jika mereka bersilang pendapat atau berbeda pendapat, pasti mereka akan menyelesaikan dengan baik. Ya, itu aja teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.